Pick 'em up, let 'em drop. Eastside 59 with the choppers out the rock. Mama's cry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Islahu Fahri, NIM A11 2019 11 911. Di sini saya di kelompok kelas A11 4302. Dalam pelajaran kali ini, yang lebih tepatnya mata kuliah probabilitas dan statistika, kita akan masuk ke materi distribusi sampling. Oke, kita masuk ke distribusi sampling. Pembahasan pertama, 1. Pengertian distribusi sampling. Yang kedua, distribusi sampling rata-rata. Yang ketiga, distribusi sampling proporsi. Dan yang keempat adalah beberapa contoh soal. Nanti ada beberapa contoh soal yang saya ambil dari internet dan saya buat sendiri. Oke, kita masuk ke pengertian distribusi sampling. Pengertian distribusi sampling. Distribusi sampling di sini adalah distribusi pengukuran statistik seperti rata-rata, standar deviasi, proporsi yang muncul sebagai akibat dari penggunaan sampel. Distribusi sampling dari suatu populasi merupakan distribusi frekuensi dari beragam hasil berbeda yang mungkin terjadi untuk statistik populasi. Dalam statistik, populasi adalah keseluruhan kumpulan dari mana sampel statistik diambil. Populasi dapat merujuk pada seluruh kelompok orang, objek, peristiwa, kunjungan rumah sakit, atau pengukuran. Dengan demikian, populasi dapat dikatakan sebagai observasi agregat dari subjek yang dikelompokkan bersama oleh fitur umum. Di sini juga ada beberapa pengertian distribusi sampling menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah Sujana. Distribusi sampling rata-rata dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Teorema batas pusat arti distribusi sampling yang menunjukkan mean dari setiap variabel independen dan acak akan normal atau mendekati jika sampel yang digunakan cukup besar. Oke, kita ke slide selanjutnya, yaitu mungkin pengertian distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah distribusi besaran rata-rata yang muncul dari sampel. Di sini juga ada beberapa notasi dalam distribusi sampling rata-rata. Yang pertama adalah n kecil sama dengan ukuran. Maksudnya n kecil itu ukuran sampel n, terus n besar itu ukuran populasi, x itu sama dengan rata-rata sampel, mu sama dengan rata-rata populasi, S itu sama dengan standar deviasi sampling, populasi X itu sama dengan rata-rata distribusi pada distribusi sampling. Rata-rata X itu sama dengan standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata. Di slide selanjutnya kita akan membahas rumus distribusi rata-rata. Di sini rumus distribusi sampling rata-rata. Misalkan suatu populasi memiliki n elemen di mana rata-ratanya adalah mu dan variannya adalah tanda seperti ini. Kemudian dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak n kecil, atau lebih tepatnya n kecil elemen ya. Jika pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah n pangkat n kecil. Sedangkan jika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian, maka banyaknya kemungkinan kelompok sampel yang dapat terbentuk adalah seperti ini rumusnya. N besar itu tadi sama distribusi sampling rata-rata, C per n kecil sama dengan n tanda pentung dibagi n kecil dalam kurung n kurangi n dalam kurung pentung. Rata-rata kelompok sampel yang diperoleh dari pengambilan dengan pengembalian adalah mu1, mu2, dan mu n pangkat n. Dan variannya adalah S2/1, S2/2, lain-lainnya sampai dengan S2/n besar pangkat n kecil. Selanjutnya rata-rata kelompok sampel yang diperoleh dari pengambilan tanpa pengembalian adalah seperti ini, hampir sama prosesnya dengan yang di atas ini. Tapi
Yang di sini yang mungkin membedakan adalah S-nya, bukan, maaf. Yang membedakan adalah N, yang di atas ini menggunakan N, yang di bawah sini menggunakan C, dan variannya juga hampir sama, yang membedakan cuma C dan N. Kumpulan rata-rata kelompok sampel yang diperoleh dari pengambilan dengan pengembalian ataupun diperoleh dari pengembalian tanpa pengembalian masing-masing akan membentuk distribusi sampling rata-rata. Sampel di mana rata-ratanya adalah mu X bar sama dengan mu. Kita ke slide selanjutnya. Di sini ada contoh soal distribusi sampling rata-rata yang saya ambil dari internet. Ini contoh, misalkan X adalah populasi dengan tinggi siswa di sekolah dengan distribusi normal. Rata-rata 170 cm dan standar deviasi adalah 10. Anda bertugas memilih 30 sampel dan mengukur tinggi badan mereka. Rumus yang digunakan ini cukup simpel sih, yaitu menggunakan X bar dikurangi mu dibagi tanda seperti ini, nanti dibagi akar dari N. Di sini 165 dari mana? 165 itu dari sini, tinggi kurang dari 165 cm, sedangkan mu itu 170 dari mana? 170 adalah rata-rata 170 cm dibagi 10 adalah standar deviasi. Terus ini akar 30 itu dari 30 sampel. Ini nanti mungkin dihitung, nanti keluarnya ini angka min 2,74. P itu probabilitas dalam kurung Z kurang lebih min 2,74 dalam kurung sama dengan 0,0031. 0,0031 itu dari mana? Dari T kontribusi Z. Jadi kesimpulannya di sini probabilitas 30 siswa yang dipilih secara acak memiliki tinggi kurang dari 165 cm adalah 0,0031 atau 0,31%. Next, distribusi sampling proporsi. Di sini adalah pengertian dari distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi di mana ukuran sampelnya tersebut yang sama besar. Notasi dalam distribusi sampling. Di sini juga ada notasi dalam distribusi sampling proporsi. Tanda seperti ini itu artinya rata-rata pada distribusi sampling proporsi. Terus standar deviasi pada distribusi sampling proporsi. Selanjutnya akan menampilkan contoh soal distribusi sampling proporsi. Ini rumus distribusi sampling. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi yang diperoleh dari semua sampel yang mungkin dari suatu populasi. Mungkin nanti ini sudah dijelaskan ya. Di sini kita masuk ke rumus P sama dengan X besar bagi N besar, dan proporsi sampel dilambangkan dengan P tanda seperti ini, di mana P juga sama seperti ini, X dibagi N. Pada distribusi sampling proporsi berlaku hal-hal sebagai berikut. N kecil dibagi N besar kurang lebih 5% atau populasinya tak berhingga, maka tanda seperti ini 2 P ini di bawahnya 2 sama dengan P dalam kurung 1 kurangi P dalam kurung dibagi N. Hampir sama prosesnya dengan yang di atas, tapi di sini menggunakan sedikit tambahan, yaitu N besar dikurangi N kecil per N besar dikurangi 1. Kita ke slide selanjutnya. Ini contoh soal distribusi sampling proporsi yang saya ambil dari internet. Nanti di bawah slide ini mungkin ada beberapa contoh soal sampling rata-rata, sampling proporsi yang saya buat sendiri. Ada 1.000 mahasiswa universitas yang berpartisipasi dalam survei kesehatan mental. Siswa ini dipilih secara acak. Ditemukan bahwa 35% dari siswa memiliki masalah kesehatan mental. Misalkan 40% dari mereka mengatakan mereka membutuhkan perawatan kesehatan mental. Temukan probabilitas dari mahasiswa tersebut. Kita ke slide yang ke-9. Di sini tadi sudah saya jelaskan contoh soal distribusi sampling proporsi ya. Di sini saya ambil dari internet, dan sekarang adalah penyelesaian bagaimana rumus distribusi sampling. Sebentar, saya coba mengecek apakah sudah record. Sudah record. Oke, kita lanjutkan. Di sini P 0,40 itu dari mana? Dari 40%. 40% itu sama dengan 0,40.
Di sini P juga sama dengan 0,35. Itu dari mana? Dari 35%. N itu dari jelas di sini 1000 mahasiswa universitas. Jadi rumusnya seperti ini. P-nya yang ada tanda seperti ini ya, seperti ada tanda segitiga dikurangi P, nanti dibagi. Nah, di sini tuh akarnya, akar dari P ini 0,3 dimasukkan sini 1, nanti dalam kurung dulu 1 dikurangi 0,3 ini di sini 0,35, 1 dikurangi 0,35 karena di sini tidak ada tanda P yang seperti segitiga seperti ini. Ke penyelesaian berikutnya, Z sama dengan 0,40 P ini dikurangi 0,35 sama seperti prosesnya di atas, dibagi 1000 N kecil karena N kecil itu 1000 mahasiswa. Oke. Setelah kita melakukan penjumlahan atau proses rumus ini, hasilnya adalah 3,31. Kenapa hasilnya di sini bisa 0,998? Karena distribusi T 3,31 ke ini distribusi T 3,31 bisa ke 0,998 tuh nanti ada jaraknya 0,2, 0,1, 0,3, 0,4 dan seterusnya. Jadi kesimpulannya di sini, jika 35% siswa memiliki masalah kesehatan mental, peluang untuk mengambil 1000 sampel siswa dan mendapatkan kurang dari 40% yang membutuhkan konselor adalah sekitar 0,998. Oke, kita ke next soal selanjutnya. Nah, di sini contoh soal yang saya buat sendiri, lebih tepatnya buat sendiri. Saya merancang soalnya dengan mungkin alur ceritanya hampir sama, tapi saya bedakan angka-angkanya, dan di sini penyelesaiannya juga hampir sama. Bisa dilihat di sini penyelesaiannya juga hampir sama dengan cara distribusi sampling rata-rata yang tadi, hampir sama. Di sini X bar kurangi mu dibagi tanda seperti ini, nanti dibagi akar N. Jadi 145 itu dari mana? 145 itu dari berat ayam yang kurang dari 145 kg. Sedangkan 150 itu dari mana? Dari distribusi normal rata-rata 150 gram. Dibagi 15 itu dari mana? 15 adalah standar deviasi adalah 15. Dan akar 36 itu dari mana? Di sini adalah memilih 36 sampel. Cara penghitungannya mungkin bebas sih, mungkin kayak ini dikurangin dulu bisa, ini juga dihitung dulu juga bisa. Tapi kalau saya ini dulu hasilnya min 5 karena 145 kurangi 150 min 5. Terus 15 diamkan saja dulu, kita cari akar 36. Akar 36 di sini tuh hasilnya koma. Terus saya bagi 15, ketemunya 2,5. Jadi min 0,5 dibagi 2,5. Hasilnya adalah min 2,0. Min 2,0 kenapa hasilnya bisa 0,0228? Itu dari distribusi min 2,0 itu dicari T distribusi Z. Jadi begitu. Probabilitas, jadi kesimpulannya di sini probabilitas 36 sampel yang dipilih secara acak memiliki berat badan kurang dari 145 kg adalah 0,0228 atau 0,2%. Kita ke next slide selanjutnya. Di sini ada contoh soal distribusi sampling proporsi yang saya buat sendiri. Di sini ada sebuah rumah sakit menemukan bahwa ada dilakukan oleh 17% dari pasien yang memasuki rumah sakit. Suatu hari terdapat sampel acak sebanyak 170 orang. Berapa probabilitas pasien yang kurang dari 15%? Di sini jawab. Penyelesaian diketahui N kecil sama dengan 170. Di sini tanda seperti ini sama dengan membeli dalam kurung. Dengan 17% itu diambil dari 17% dari pasien yang memasuki rumah sakit, sama dengan 0,17. Ditanya P
probabilitas X dibagi N kecil kurang lebih 15%, tanda tanya. Jawabnya di sini. Mu X dibagi N sama dengan tanda seperti ini kan hasilnya 0,17%, 0,17. Terus tinggal masukin aja angkanya ini 0,17 karena diambil dari sini, dimasukin aja. Terus 0,83 itu dari mana? 0,83 itu dari 0,17 dikurangi 1. N-nya dari mana? N-nya ini 170 dibagi 170. Hasilnya kan di akar. Nanti kalau ini hasil ini udah ketemu semua di akar, hasilnya 0,0288097206. Cara yang hampir sama di sini hampir sama. Tinggal dimasukin aja nilainya X per N kecil, mu X dibagi N kecil. Ini hasilnya ini. Nanti dikurangi ini, dibagi hasilnya ini. Berarti 0,15 dikurangi 0,17. 0,15 dikurangi 0,17, nanti hasilnya ini dibagi ini di bawah ini 0,0288097206 sama dengan 0,69. 0,69 kan ini hasilnya yang ini hasilnya ini. Terus masukin rumus yang ini, X dibagi N kurang lebih 15% sama dengan P ya, dalam kurung 2 kurang lebih dikurangi 0,69 hasil dari ini ya. Hasil dari ini tinggal deh di 0,15%. 0,69 itu dari mana? 0,69 itu dari distribusi T ke Z. Oke, kita ke next selanjutnya. Nah, ini kita udah memasuki materi selanjutnya, yaitu pengertian penafsiran. Yang kedua, penafsiran parameter rata-rata. Yang ketiga, penafsiran parameter proporsi. Pengertian penafsiran. Tafsir itu keterangan atau penjelasan ayat-ayat Al-Quran agar maksudnya lebih mudah dipahami. Tafsir secara harfiah itu tafsir kata demi kata gitu. Di sini juga ada tafsir mimpi, penggunaan ciri-ciri modern yang menguraikan arti mimpi, menafsirkan satu menerangkan maksud ayat-ayat Al-Quran atau kitab suci lainnya. Kita ke next aja ya, karena ini pengertian penafsiran mungkin udah sebagai hal-hal umum. Nggak masuk ke materi, yaitu pengertian penafsiran parameter rata-rata. Dan nanti ada juga berserta contoh-contoh soalnya. Lebih tepatnya contoh soalnya kayak misalnya ya contoh soal yang saya buat sendiri, yang saya juga ambil dari internet. Jadi kita masuk ke yang pertama, yaitu estimasi parameter. Penafsiran parameter adalah pendugaan karakteristik populasi parameter dengan menggunakan karakteristik sampel statistik. Dalam kurung ya, populasi biasanya memiliki ukuran yang sangat banyak sehingga untuk mengetahui karakteristiknya melalui sensus sangat sulit dilakukan. Sensus sangat tidak ekonomis dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu, kita tidak dapat melakukan pendugaan dengan melakukan survei terhadap sampel yang diambil secara acak dari populasi tersebut. Yang selanjutnya, hasil karakteristik sampel dari survei tersebut kita gunakan untuk menduga karakteristik populasi. Sampel yang digunakan dalam survei adalah sampel yang benar-benar mewakili populasi begitu ya. Dan parameter populasi disebut juga dengan nilai sebenarnya atau dalam kurung true value. Dan biasanya dilambangkan dengan theta. Ini ya, theta dilambangkan dengan theta. Parameter theta dapat berupa rata-rata populasi atau ini tanda yang sebelumnya tadi, distribusi sampling rata-rata, sama yaitu mu, varian populasi sigma 2 atau proporsi populasi. Oke, kita ke next selanjutnya. Ya, ini ada rumus penafsiran parameter rata-rata. Ya hampir sama. Cuma yang di sini membedakan, ini menggunakan mu, ini menggunakan X bar.
Ini menggunakan N besar, ini menggunakan N kecil semua di atas ini. Dan ini sama. Mungkin secara ini beda, tapi hitung-hitungannya juga beda. Mungkin rumusnya hampir sama, tapi mungkin hasilnya nanti agak berbeda. Varian yang parameter mungkin bedanya cuma di tanda ini dan di tanda yang ini juga. Dan bedanya yang varian parameter itu tidak menggunakan 1/n kurangi 1. Mungkin bedanya cuma itu. N kecil, N besar juga sih. Kalau proporsi lebih ke simpel ya, cuma pembedaannya P nya beda, P seperti ini P biasa dengan P tanda seperti yang di atasnya segitiga, seperti ini, seperti segitiga gini ya. P sama dengan X dibagi N. X ini mungkin bisa dikatakan bukan X bar ya, karena X bar tuh biasanya ada tanda garisnya di atas gitu. Oke, kita akan next selanjutnya. Nah, ini contoh soal yang saya ambil dari internet. Suatu populasi siswa SMA berjumlah 1.500 siswa. Diambil sampel sejumlah 100 siswa. Dilakukan pengukuran, ternyata rata-rata berat badan adalah 56 kg. Penelitian terdahulu diketahui simpangan baku berat badan populasi adalah 12 kg. Lakukan penaksiran interval pada tingkat kepercayaan 95%. Oke. Estimasi yang dilakukan adalah estimasi mencari rata-rata pada simpangan baku populasi yang diketahui di mana. Oke. Ini udah masuk ya. N itu 100 dari mana? 100 ini sampel sejumlah 100 siswa. 1.500 yaitu suatu populasi, berarti semua ya, hampir suatu populasi siswa. Misalnya ada sekolah SMA itu satu populasi siswa berjumlah 1.500. Tanda seperti ini 12 dari mana? Yaitu adalah simpangan baku berat badan populasi adalah ini 12 kg. X56 itu dari mana? Ternyata rata-rata berat badan adalah 56 kg setelah dilakukan pengukuran. Tanda ini 95% dari mana? Dari sini 95%. Oke, ini rumusnya. Mu sama dengan X bar plus Z 1/2Y X dalam kurung. Tanda seperti ini, akar N kecil dalam kurung X, terus akar N besar kurangi N, dibagi N besar kurangi 1. Tinggal dimasukin aja nilainya. Tadi X ini X bar ya, tapi di sini nggak ada garisnya gini. Yaudah, nggak apa-apa. 56, X nya dari 56. 1,96 itu dari mana? Ya ini 1/2. Dan 95% mungkin dibagi 1/2 hasilnya 1,96. 1,96 X dalam kurung 12 dibagi akar 100, karena N kecil itu sama dengan akar 100. X adalah X akar 1.500 per 100. 1.500 kurangi 100 dalam kurung. Ini dibagi ya, 1.500 kurangi 1 sama dengan 56 plus 2. 56 nya ini nggak usah dihitung ya, jadi ini sebenarnya harusnya dikasih seperti apa ya, dalam kurung, karena 56 nya nggak ikut dihitung dulu. Dan ini 56 nya dihitung karena ditambah hasil dari ini hasilnya ini 2,27, sehingga estimasinya intervalnya 53,73 kurang lebih mu yaitu 58,27. Next, soal selanjutnya. Di sini kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu pengertian penafsiran parameter proporsi. Kata proporsi itu menunjukkan persentase dari suatu bagian atau unsur dari satu bagian. Proporsi menunjukkan jumlah bagian tertentu dari suatu kelompok. Next. Nah, ini rumus penafsiran parameter proporsi ya. Bisa menggunakan ini estimasi proporsi yang sampel besar. Ini estimasi proporsi yang sampel kecil. Rumusnya hampir sama tapi ada bedanya. Ini menggunakan Z, ini menggunakan TA/2, ini ZA/2. Cuma bedanya di itu, tapi cara hitungnya hampir sama. Yang membedakan hanya ini. Dan satu lagi, kalau yang sampel besar
ini menggunakan pengurangan tanda seperti ini. Yang sampel kecil tidak menggunakan langsung, jadi sama dengan +1. Nah, kita sekarang masuk ke slide yang ini. Slide dimana contoh soal dari parameter proporsi, yang ini yang saya ambil dari internet ya. Suatu penelitian ingin menaksir persentase absensi karyawan yang berjumlah 1.500 orang. Diambil sejumlah 70 karyawan. Ternyata tingkat absensinya mencapai 10%. Taksirlah tingkat absensi pada derajat 90%. Estimasi yang dilakukan adalah estimasi mencari proporsi. Di sini diketahui diketahui n kecil sama dengan 70 itu dari mana? 70 itu diambil dari sejumlah 70 karyawan. N besar itu diambil dari persentase absensi karyawan yang berjumlah 1.500 orang. Dan P 0,1 itu dari 10%. Dan 1 kurangi P sama dengan 0,9 itu dari 90%. 90% sama dengan 1,64 ditanya. Yang ditanya ini ya. Jadi ini masuk P plus Z. Jadi ini menggunakan estimasi sampel, mungkin sampel besar. Jadi ini menggunakan estimasi sampel besar, rumus sampel besar. Angkanya P itu dari mana? P itu 0,1, Z itu 1/2 Y, 1,64 itu dari ini. Dari ini 0,1 dalam kurung 0,9 dalam kurung 70. 0,9 itu diambil dari 1 karena ini 1 kurangi P 0,9 dibagi 70. Ini hasilnya. Ini enggak usah dihitung ya, ini enggak usah dihitung, ini enggak usah dihitung. Jadi nanti ini aja yang dihitung 1,64 sampai 70 ini dihitung. Hasilnya 0,06 ditambah 1 yaitu hasilnya 0,0 ditambah 1 hasilnya 0,16. Jadi 0,04 itu kurang lebih mu kurang lebih 0,16. Kita ke next soal selanjutnya. Nah, ini contoh soal lainnya dari penafsiran parameter rata-rata yang saya buat sendiri. Maaf ya menggunakan saya foto seperti ini karena jujur ininya tuh nggak bisa kebaca kalau di PowerPoint. Jadi saya menggunakan cara seperti ini aja. Jadi sini sebanyak 15 cabang bengkel yang dimiliki oleh pengusaha kaya. Seorang pengusaha kaya tersebut mengecek bahwa dari 7 cabang bengkelnya memiliki keuntungan sebesar 30 juta. Standar deviasi keuntungan tersebut sebesar 10 juta. Dengan tingkat keyakinan sebesar 99%, berapakah taksiran rata-rata modal perusahaan bengkel? Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Yang pertama diketahui N besar itu dari mana? N besar itu dari 15 cabang bengkel. N kecil itu dari mana? N kecil itu dari 7 cabang bengkelnya yang memiliki keuntungan sebesar 30 juta ya. X bar ini dari mana? X bar itu dari keuntungan dari 7 cabang yang memiliki keuntungan sebesar 30 juta. S itu simpel aja, standar deviasinya keuntungan tersebut sebesar 10 juta. Dengan tingkat keyakinan sebesar 99%, berapakah taksiran rata-rata pemodal pengusaha? Oke, jadi di sini N ini 7 dibagi N besar, berarti 7 dibagi 15. 7 dibagi 15 itu hasilnya 0,47. Kita menggunakan estimasi rumus estimasi yang sampel N kecil. Jadi ini menggunakan TA per 2. TA per 2 itu dari mana? TA per 2 itu nanti distribusi T ke Z itu hasilnya 0,005 bagi 10. Jadi 0,005 dibagi 10 itu hasilnya 3,1693. Jadi ditanya di sini, ini rumusnya. Nah, ini kita memasukkan rumus ini, kita masukkan angka-angkanya. X bar itu 30. TA per 2 itu hasil dari distribusi T ke Z.
hasilnya itu 3,1693. Ini S itu dari mana? S itu dari 10 dan N kecil itu 7, berarti 10 akar 7. Nanti yang dicari akar 7-nya dulu. Ini juga hampir sama, N itu 15, N kecil itu 7, N besar itu 15, kurangi 1. Yang membedakan mungkin ini hitung-hitungannya sama. Ini sama ini tuh masukannya sama. Dan nanti mungkin ini cara, kalau yang bagian sini dikurangi, bagian sini ditambah. Jadi 30 ini tidak usah dihitung, 30 dikurangi hasil dari ini, hasilnya adalah 2,1597969, kurang lebih mu kurang lebih 30 plus, karena ini plus. Hasilnya ini 6,3386. Jadi 30 plus 6,3386. Ini hasilnya 30 dikurangi 2,1597969, itu hasilnya 27,840203. Kurang lebih mu kurang lebih hasil dari 30 plus 6,3386, 23,6614. Jadi dengan tingkat signifikan 1%, rata-rata keuntungan cabang bengkel berkisar antara 27,80203 juta dan 23,6614. Next, kita ke soal selanjutnya, yaitu ini parameter proporsi. Parameter proporsi dengan parameter yang sebelumnya ini parameter rata-rata itu hampir sama, tapi saya lebih mudah ke ini. Kalau udah bisa menemukan caranya parameter rata-rata, itu pasti parameter proporsi itu lebih mudah mengerjakannya. Jadi ini saya buat sendiri soalnya. Maaf. Kelebihan 1 ya. Nah ini maaf. Ini contoh soal penafsiran parameter proporsi. Survei terhadap 20 calon pemilih menunjukkan bahwa 70% akan memilih Pak Joko. Buatlah dugaan sebesar 90% level untuk proporsi yang memilih Pak Joko. Jadi di sini diketahui N20 dari mana? N20 itu dari 20 calon pemilih yang menunjukkan bahwa 70%. TA per 2 ini menggunakan estimasi sampel N kecil. Jadi T 0,05, ini titik koma ya, 19 sama dengan 1. 19 itu dari mana? 19 itu hasil dari 20 dikurangi 1, 19. Dan TA per 2 itu 0,05. Jadi kayak distribusi T 0,05 urutan ke 19 itu hasilnya berapa? Itu nanti ada, yaitu 1,7291. X bar dibagi N kecil sama dengan 0,7. Ini ditanya, ini rumusnya hampir sama. Ini sama, peletakannya sama. Sama. Yang membedakan cuma di sini. Di sini membedakan kurang dan plus. Jadi hampir sama. Ini sama 0,7, 1.7291 sama. Tapi ini hasilnya juga sama, 0,7 dikurangi 0,01815555 kurang lebih 0,7 plus ya. Ini plus, ini min. Jadi hasilnya nanti di sini dan di sini tuh beda. Jadi hasil pertambahan dari 0,7 plus 0,01815555 hasilnya itu 0,7181555 dan hasilnya 0,7 pengurangan 0,01815555 itu hasilnya dari 0,681844445. Jadi kesimpulan yang diambil dari sini adalah, jadi dengan tingkat signifikan 10% proporsi calon yang akan memilih Pak Joko berkisar antara 0,6818445 dan 0,7185555.
Oke, kita ke next selanjutnya. Ya, ini kita sudah masuk ke materi yang terakhir. Pengujiannya atau lebih tepatnya materi yang terakhir ya, yaitu pengertian pengujian hipotesa itu seperti apa. Yang kedua, pengujian hipotesa satu rata-rata itu juga seperti apa. Pengujian hipotesa beda dua rata-rata itu juga seperti apa. Dan yang keempat adalah beberapa contoh soal lainnya yang mengenai tentang materi yang tiga materi ini. Saya juga sama, saya juga ada dua soal yang mengambil dari internet, masing-masing satu soal hipotesa satu rata dari internet. Yang ketiga, pengujian hipotesa beda dua rata-rata ini juga soalnya saya ambil dari internet, tapi ada dua soal juga yang saya buat sendiri. Oke, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pengujian hipotesa. Yang pertama, pengertian uji hipotesis dan jenis-jenisnya. Uji hipotesis adalah cabang ilmu statistika inferensial atau yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Pernyataan atau asumsi sementara yang dibuat untuk diuji kebenarannya tersebut dinamakan dengan hipotesis, atau nama lainnya itu nama Inggrisnya lah, itu hipotesis dalam kurung atau hipotesa. Tujuan dari uji hipotesa adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Uji hipotesis juga dapat memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang sifatnya atau bersifat objektif. Oke, kita ke materi selanjutnya. Ya, ini mungkin bukan pengertian ya, ini tapi seperti macam-macam pengujian hipotesa satu rata-rata. Yang pertama, pengujian hipotesis dengan distribusi Z. Pengujian hipotesis dengan distribusi Z adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi Z sebagai uji statistik. Tabel pengujian disebut tabel normal standar. Hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis 0 dalam kurung H0 dalam kurung yang di ini ya, H0 dalam kurung H 0 dalam kurung yang dikemukakan. Yang kedua adalah pengujian hipotesis dengan distribusi T. Pengujian hipotesis dengan distribusi T adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel T strip student. Hasil uji statistik ini kemudian dibandingkan dengan nilai dalam tabel untuk menerima atau menolak hipotesis 0 dalam kurung H0 yang dikemukakan. Oke, kita ke next slide maksud saya. Oke, ini rumus pengujian hipotesa satu rata-rata sampel. Ini ada banyak ya. Mungkin ini ya sampel N kurang lebih 30 pengujian hipotesa satu rata-rata. Ini saya ambil dari internet rumus-rumusnya. Ada yang seperti ini. Ini penentuan nilai A taraf nyata dengan nilai Z tabel dengan nilai tabel Z tabel dalam kurung Z. A menentukan nilai A sesuai soal. Kemudian nilai Z dalam Z A atau Z A per 2 ditentukan dari tabel. Oke, kita ke next slide. Ini juga hampir sama. Simpangan baku populasi tanda seperti ini diketahui. Nah, ini rumusnya. Ini bisa dikatakan rumusnya. Kita ke next slide. Ini sampel kecil. Untuk pengujian satu rata-rata dengan sampel kecil, uji statistiknya menggunakan distribusi T ya. Produser pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut. Ini formulasi hipotesisnya. Kalau tadi kan menggunakan sampel besar menggunakan Z, sekarang sampel kecil menggunakan T. Jadi bedanya cuma di itu sih. Ini H0 mu sama dengan mu 0, H1 mu lebih besar dari mu 0. Ya hampir sama dengan mu 0. Jadi hampir sama lah. Next slide.
Ini rumusnya, ini simpangan baku populasi yang diketahui. Ini rumusnya tanda seperti ini tuh mu ya. Nih mu 0. Ini TA per 2. Jadi kalau menggunakan sampel kecil tuh memakainya TA per 2, kalau menggunakan sampel besar yang tadi menggunakannya ZA per 2. Oke, kita ke next slide. Nah ini ini contoh soal yang saya ambil dari internet. Dalam suatu penelitian diperoleh sampel data 15 orang yang memiliki berat badan 67,5 kg dan simpangan bakunya 2,7. Jika digunakan taraf nyata 5%, ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa berat badan rata-rata populasi lebih dari 68 kg. Di sini 15 diambil dari mana? Ini sampel data 15 orang. 15% itu dari mana? 5% itu dari mana? 5% itu dari taraf nyata 5%. Dan ini 5% itu sama dengan 0,05 dan mu 0 sama dengan 68 itu dari berat badan rata-rata populasi lebih dari 68 kg. Jadi mu itu menyatakan bahwa berat badan rata-rata populasi lebih dari 68 kg. X bar itu diambil dari mana? X bar itu yang sampel data 15 orang yang memiliki berat badan 67,5 kg. S itu 2,7 dari mana? Ya ini simpangan bakunya. 0 mu sama dengan 68, H1 kurang lebih 68. Taraf nyata dan nilai T tabel. 5% ini dimasukin aja, ini sama dengan 0,5%. DB itu N kurangi 1, N-nya 15 kurangi 1 sama dengan 15 kurangi 1 sama dengan 14. T, karena ini menggunakan T N kecil kurangi 1 itu jadi kita menggunakan estimasi yang sampel N kecil, kurang lebih 30 kayaknya. Jadi T 0,05 titik 14 sama dengan 1,761. Jadi 0,05 ini diambil dari 5% tadi, itu urutan yang ke-14. Itu nanti ada hasilnya di situ menggunakan T distribusi Z itu 1,761. Kriteria pengujiannya diterima T0 ya, menggunakan sampel kecil. Ini hasilnya kurang lebih atau lebih besar. Yang D uji statistik. Jadi ini rumusnya ya, ini dimasukin aja N itu 15, X bar itu diambil dari ini, X bar 67,5 kurangi 68 itu dari mana? 68 itu hipotesis uji satu arahnya yang diambil dari rata-rata populasi lebih dari 68 kg. Dibagi 2,7 itu dari mana? 2,7 itu diambil dari S, yang berarti 2,7 itu simpangan bakunya. Ini kalau saya ini dulu ya, karena ini enggak ada lawannya, sendirian. Jadi ini dihitung dulu. Dibagi 2,7 hasilnya min 0,7117. Jadi kesimpulannya karena T0 kurang lebih 1761 maka H0 diterima. Dengan demikian berat badan rata-rata populasi sama dengan 68 kg. Baik, kita ke next slide selanjutnya. Masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu pengujian hipotesa beda dua rata-rata. Panduan pengujian hipotesis dua rata-rata beserta contoh-contoh soalnya ya. Nanti yang contoh soal saya ambil dari internet dan yang saya buat sendiri tentunya. Hipotesis statistik adalah pernyataan statistik tentang populasi yang diteliti. Jika menguji hipotesis penelitian dengan perhitungan statistik, maka rumusan hipotesis tersebut perlu diubah ke dalam rumusan hipotesis statistik. Kalau dalam rumusan hipotesis penelitian hanya dituliskan salah satu saja, yaitu hipotesis alternatif dalam kurung, ini ya, alternatif dalam kurung H A kecil dalam kurung atau hipotesis 0H 0 dalam kurung ya. Sedangkan dalam hipotesis statistik keduanya dipasangkan sehingga dapat diambil keputusan dengan tegas, yaitu menerima H0 berarti menolak H A kecil. Begitu juga sebaliknya, apabila H0 berarti menerima H A kecil.
Hipotesis statistika dirumuskan untuk menjelaskan gambaran dan parameter apa dari populasi. Hipotesis adalah perumusan sementara yang mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan untuk menuntun atau mengarahkan penelitian selanjutnya. Pengujian hipotesis berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis. Langkah atau prosedur untuk menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis dinamakan pengujian hipotesis. Untuk pengujian hipotesis, nilai-nilai statistik yang perlu dihitung kemudian dibandingkan menggunakan kriteria tertentu. Jika hasil yang didapat dari penelitian itu dalam pengertian peluang jauh berbeda dari hasil yang diharapkan terjadi berdasarkan hipotesis, maka hipotesis ditolak. Jika terjadi sebaliknya, hipotesis diterima. Ini menurut ahli yaitu Sudjana. Oke, kita ke next slide. Next slide itu ada dua tipe hipotesa. Yang pertama, hipotesa nihil atau nol, H0, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungannya antara dua variabel. Berarti tidak ada hubungan ya kalau ada variabel yang satu dan variabel yang satu itu tidak ada hubungan, atau lebih atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Dan yang tipe kedua yaitu hipotesis alternatif H1, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel. Jadi di sini variabel yang satu dan variabel yang satu itu saling terhubung. Beda sama yang nihil itu enggak terhubung. Yang ini terhubung antara dua variabel atau lebih, atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Kita ke next slide. Ya, ini rumus pengujian hipotesa. Hipotesa beda dua rata-rata ya. Hipotesa beda rata-rata yaitu rumusnya hipotesis statistik adalah pernyataan statistik tentang populasi yang diteliti. Jika menguji hipotesis penelitian dengan perhitungan statistik, maka rumusan hipotesis tersebut perlu diubah ke dalam rumusan hipotesis statistik. Di sini ada 3 rumus yang diterima. Ini berarti tadi yang ini yang ini alternatif, tapi kalau yang ditolak itu berarti yang atas ini nihil. Yang diterima alternatif, yang ditolak nihil. Jadi seperti itu. Kita ke next slide selanjutnya. Dan ini contoh soal yang saya ambil dari internet. Ini ada beberapa langkah. Jadi kayak seorang pemilik toko yang menjual dua macam bola lampu merek A dan B berpendapat bahwa tak ada perbedaan rata-rata lamanya menyala bola lampu kedua merek tersebut. Dengan pendapat alternatif adanya perbedaan tidak lebih guna menguji pendapat itu dilakukan percobaan atau eksperimen dengan menyalakan 100 buah lampu merek A dan 50 buah lampu merek B sebagai sampel acak. Ternyata bola lampu merek A dapat menyala rata-rata selama 952 jam, sedangkan merek B hanya selama 987 jam. Masing-masing dengan simpangan baku sebesar A adalah 85 jam dan B adalah 92 jam. Dengan menggunakan A sama dengan 5%, ujilah pendapat tersebut. Di sini langkah pertama merumuskan hipotesis H0 mu1 kurangi mu2 sama dengan 0. Jadi yang kedua ini menggunakan ini H0 itu nihil, berarti variabelnya nggak bisa sama. Yang H1 itu alternatif, berarti yang dua variabel berbeda itu bisa saling berhubungan. Terus ini tinggal dimasukin aja sih. 100 itu dari mana? 100 itu dari menyalakan 100 buah lampu merek A. Terus sama dengan 952 itu dari mana? Yaitu dari rata-rata selama 952 jam lampu A menyala ya, rata-rata. Ini kayaknya dibagi ini hasilnya dikurang ini dibagi ya, hasilnya 85. Yang ini juga sama, 50 diambil dari 50 buah lampu merek B. 987 itu dari mana? Yang ini, yang merek B itu menyala selama 987 jam. 92 itu dari mana? Yaitu
keseimbangan baku sebesar A adalah 85 jam dan B adalah 92 jam. Jadi maaf ya, ini bukan dibagi atau dikurangi, nggak diapa-apain. Jadi 85 itu diambil dari 85 jam dan B adalah 92 jam itu diambil dari sini. Oke, langkah kedua adalah menentukan taraf nyatanya. Karena A ini berarti menggunakan sampel besar karena menggunakan ZA per 2. Jadi 1,996 atau Z min 9 min 9 min ZA per 2 sama dengan min 1,96. Oke, kita ke next selanjutnya. Ini contoh soal hipotesa beda dua rata-rata. Langkah ketiga menentukan kriteria pengujian. Di sini pengujiannya, jadi kayak lampu yang tadi itu X bar 1 ini dimasukin aja 952, yang tadi yang X bar 2 ini tadi dimasukin aja 987, terus 85 pangkat 2 plus 92 pangkat 2 ini 150, ini diambil N1. Terus ini yang kalau saya penghitungannya ini dulu saya kurangi, hasilnya ini saya kurangi, terus ini dihitung dulu baru diakar dan hasilnya ini maaf ini dihitung aja, ini dihitung dulu, jadi nggak usah nggak nanti diakarnya nanti. Jadi hasil ini 85 kuadrat 2 dibagi 100, 92 kuadrat 92 akar 2 malah. 92 akar 2 itu 85 pangkat 2 dan 92 pangkat 2 itu dikalikan dulu, nanti dibagi 100 dan yang ini dibagi 50, hasilnya 72,25 plus 169,28. Ini kalau yang ini ditambah dulu baru diakar. Jadi min 35 dibagi hasil akar ini 15,54. Z0 sama dengan ini min 2,25 karena hasil dari min 35 dibagi 15,54. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata lamanya lampu A dan lampu B tidak sama terlihat dengan hasil dari uji hipotesis di atas, yaitu menerima H1 dan menolak H0 sebagai hipotesis alternatif ya, dengan T sebesar min, ini ya hasilnya ya, min 0,25 dan berada di luar daerah menerima H0 sebab lebih kecil dari batas akhir yaitu min 0,96. Oke, kita ke next slide. Kita ke next slide selanjutnya. Oke, ini contoh soal hipotesa satu rata-rata yang saya buat sendiri. Contoh soal hipotesa satu rata-rata. Sebuah sampel terdiri dari 5 pak sabun cair, memiliki isi berat kotor seperti dalam kurung ya, isi berat kotor dalam pak sabun cair. Jadi angkanya 0,77. Ini bisa bebas sih, yang penting yang mendekati ke ini 0,8 pak ini bisa diartikan 80%. Bisa mendekati ini 0,8 tuh ya 0,80 ini maaf ini yang ini ya. Jika digunakan taraf nyata 1%, dapatkah kita meyakini populasi sabun cair dalam kardus rata-rata memiliki berat kotor 0,8 pak dan tidak alternatif tidak sama dengan? Berikan evaluasi Anda. Oke. Di sini penyelesaiannya adalah n kecil sama dengan 5, A sama dengan 1%, mu 0 sama dengan 0,80. Itu dari mana? 0,80 itu diambil dari ini. Berat kotor 0,80. A 1% itu diambil dari mana? Dari ini. Jika digunakan taraf nyata 1%. Jawab. Sigma X sama dengan 3,95 X 3,95 dibagi 5 itu hasilnya 0,79. Kita sekarang menggunakan formulasi hipotesisnya. H sama dengan mu
itu sama dengan 0,8. Mu kenapa 0,8? Ya ini dari ini 0,80. Kita di sini jadikan 0,8. H1 sama dengan mu sama 0,8. Taraf nyata dan nilai tabelnya. A sama dengan 1% itu diambil dari mana? Ya nih tarafnya. Jika digunakan taraf nyata dari 1% sama dengan 0,01. TA per 2 berarti kita menggunakan estimasi sampel N kecil sama dengan 0,005 dengan DB sama dengan 5 kurang 1. Hasilnya adalah 4. Kriteria pengujian. H0 diterima itu berarti yang tadi, yang berarti yang H1 alternatif yang dua variabelnya itu saling terhubung apabila ya min 4,6041 kurang lebih T0 kurang ini bukan kurang ya, maaf ini min ini kurang sorry ini kurang P 4,6041. Yang kedua ini H0 jika ditolak berarti menggunakan H0 yang tadi yang dua variabelnya itu tidak saling terhubung satu sama lain. Berarti kita menggunakan T0 menggunakan estimasi sampel N kecil. T0 kurang lebih 4.6041, T0 kurang lebih min ya. Ini baru min. Ini plus, maaf ini tapi udah saya besarkan ya, ini kurang bukan min. Yang ini min 4,6041. Jadi yang di sini yang di arah sebelah sini ya mungkin kiri itu min 4,61, yang di sini yang arah kanan itu yang plus 4,6041. Kita ke next slide selanjutnya. Ini contoh soal hipotesis beda dua rata-rata yang saya buat sendiri. Jadi contoh soal hipotesis beda dua rata-rata seperti ini. Yang saya buat sendiri ya. Sebuah minimarket mengadakan pelatihan teknik marketing. Sampel sebanyak 10 orang dengan metode biasa dan 5 orang dengan terprogram. Pada akhir pelatihan diberikan evaluasi dengan materi yang sama. Kloter pertama mencapai nilai rata-rata 70 dengan simpangan baku 3. Kloter kedua mencapai nilai rata-rata 65 dengan simpangan baku 3,5. Ujilah hipotesis kedua pelatihan dengan alternatif keduanya tidak sama. Gunakan taraf nyata 10% dan asumsikan kedua populasi menghampiri distribusi normal dengan varian yang sama. Oke, jawabannya di next slide. Jadi ini rumusnya agak panjang tapi jujur simple, karena kalau udah tahu yang hipotesis beda satu rata-rata itu pasti udah pasti bisa lah memahami yang ini. Jadi penyelesaiannya adalah N1 10 itu diambil dari mana? 10 itu diambil dari ini, sampel sebanyak 10 orang. N2 itu diambil dari mana? N2 itu dari sampel sebanyak 10 orang dengan metode biasa dan 5 orang yang ini ya, dan 5 orang dengan yang terprogram. X1 itu dari mana? X1 itu dari ini, nilai rata-rata 70. X2 itu nilai rata-rata dari kloter yang kedua yaitu 65. S1 itu simpangan baku kloter pertama yaitu 3. Dan S2 ini 3,5 itu dari mana? Dari simpangan baku yang kloter kedua yaitu 3,5. Formulasi hipotesisnya. Ini rumus ya, ini rumus. Kita langsung ke taraf nyata dan nilai tabelnya. A sama dengan 10. 10%. 10% itu dari mana? Dari yang ini. Dengan alternatif keduanya tidak sama. Gunakan taraf nyata 10%. 10% sama dengan 10% itu kayak persen-persenan tuh nanti disama dengankan 0, ya. 10% itu sama dengan 0,10. T A per 2 sama dengan 0,05 dB itu 10 tambah 5. 5 itu dari mana? 5 itu dari yang metode biasa. Yang 5 itu dari 5 orang yang ini, 5 orang dengan metode terprogram. Kurangi 2.
Hasilnya berapa? 10 tambah 5, 15 kurangi 2 sama dengan 13. Di sini menggunakan estimasi sampel N kecil. T 0,05. T 0,05. Ini titik koma 13. Berarti 0,05 itu di urutan ke-13 yang menggunakan T distribusi Z. Jadi nanti kalau ada Z yang ini, kalau misalnya menggunakan Z itu berarti Z distribusi T, tapi kalau yang ini T ini berarti menggunakan T distribusi Z. Tinggal kebalikan aja sih mungkin. Hasilnya 1,7709. Kita masuk ke kriteria pengujian. 1. H0 diterima. H0 diterima berarti menggunakan H1 alternatif. Berarti yang variabelnya saling terhubung satu sama lain. Yang ini min 17709, hasil dari ini ya. Hasil dari ini kurang lebih T0 kurang lebih 17709. Yang ini min, yang ini plus karena saling terhubung. H0 ditolak apabila, berarti ini yang variabelnya tidak saling terhubung satu sama lain. 1,7709 itu hasil dari ini ya. Kurang lebih T/0 ini min 17709. Kita masuk ke rumusnya, yaitu uji statistiknya. X bar 1 kurangi X bar 2. X bar 1 70 60. Berarti ini tinggal dimasukin aja. 70 dikurangi 60. 70 dikurangi 65 dibagi lalu diakar dalam kurung 10 itu dari mana? 10 itu N1 karena ini N1 berarti ini 10 kurangi 1 karena di sini perintahnya disuruh ngurangin 1. 3 pangkat 2 berarti berapa? Kurangi 3 apa maksudnya 3 akar 2. Lanjutan ini kita tadi sudah sampai sini. 3 pangkat 2 plus dalam kurung 5 kurangi 1. 3,5 ini dari S2 karena ini S2 dibagi 10 tambah 5. 10 tambah 5 itu dari mana? N1 plus N2 kurangi 2. Jadi 10 tambah 5 10 tambah 5 15 dikurangi 2 itu 13. Ini hasilnya udah ketemu, dan yang ini itu nanti hasilnya ketemu itu hasilnya ketemu nanti dibagi 70 kurangi 65 berarti 5 dibagi hasil kuadrat dari ini semua. 1/10 plus 1/5 ini nanti ada hasil dari ini itu hasilnya nih 1,666666. 6-nya ada 7 dan yang belakang 4. Jadi T0 1,666666. Oh sorry ini 7 ya, ini 7. Ini mungkin tulisan saya agak sedikit jelek. 7 ini 7 kurang lebih T0 0,05 urutan yang ke-13 yang tadi, yang ini 1,7709. Jadi kesimpulannya di sini maka H0 ditolak. Jadi kedua metode digunakan dalam pelatihan hasilnya tidak sama. Kita sudah sampai ke penghujung slide ya. Mungkin dari ketiga materi yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat, dan mungkin kalau saya ada kata-kata perumus atau rumus-rumus yang saya ucapkan dengan salah itu mungkin tidak sengaja atau mungkin saya juga tidak tahu. Tapi tadi ada masing-masing dari setiap materi ini 3 materi, ada total 2 soal saya ambil dari internet, 2 soal saya buat sendiri. Berarti ada total 12 soal. 6 soal dari internet, 6 soal saya buat sendiri. Dan mungkin teman-teman atau
dosen pengampu dapat menerima video saya dengan baik, dan jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dari saya. Mungkin perkenalan lagi, nama saya Islau Fari, NIM saya A11 2019 11 911, kelompok kelas saya A11 4302. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Mungkin jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mungkin next video. Oke, bye.